Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Prilia, kelas 4D Ilmu Komunikasi, NIM 19010303083. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang ada di buku Komunikasi Antar Pribadi, Konsep dan Teori Dasar, karya Nia Kania Kurniawati. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Bapak Ahmad Haris. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 1 sampai 8 bab. Yang pertama dari bab 1 dulu, yaitu tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Bagian pertama ada eksistensi manusia, komunikasi antar pribadi. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Melewati proses komunikasilah yang menjadikan manusia sebagai manusia. Bagian kedua itu ada 3 level dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu ada komunikasi I-IT, yaitu komunikasi yang memperlakukan orang lain sangat interpersonal. Yang kedua itu ada komunikasi I-U, yaitu merupakan orang mengakui satu sama lain lebih dari objek. Dan yang ketiga komunikasi I-2, yaitu jenis hubungan yang melibatkan komunikasi paling langka. Bagian yang ketiga yaitu pengertian komunikasi antar pribadi. Secara harfiah, komunikasi yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang. Jadi, komunikasi ini prosesnya cenderung berlangsung secara dialogis dan berbentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Selanjutnya ke bab kedua, yaitu konsep diri dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada pengertian konsep diri. Diri adalah proses yang berkembang sepanjang jalan hidup kita. Salah satunya yaitu yang paling penting adalah yang membentuk diri. Membentuk diri adalah komunikasi dengan orang lain. Bagian kedua yaitu ada konsep diri dan kesadaran diri. Konsep diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang akan mewarnai perilaku individu. Di sini ada 3 jenis komunikasi yang berpengaruh dalam membentuk konsep diri. Yang pertama itu ada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya ada komunikasi dengan anggota keluarga. Nah, itu dia. Selanjutnya bagian ketiga ada pengertian persepsi. Persepsi yaitu proses aktif dari menciptakan arti dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan orang, baik objek, event, situasi, atau fenomena lainnya. Selanjutnya bab ketiga. Bab ketiga ini tentang komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Bagian pertama ada pengertian komunikasi verbal. Pesan verbal adalah yang menggunakan kata-kata baik tulisan maupun lisan. Komunikasi verbal ini merupakan perwujudan simbol-simbol dan makna kata-kata yang tidak pernah jelas atau absolut. Bagian kedua ada hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal. Komunikasi dapat terjadi hambatan atau macet pada titik-titik dalam proses dari pengiriman ke penerima. Hambatan ini disebut distorsi kognitif. Bagian ketiga ada pedoman untuk
mengutarakan komunikasi verbal. Ada beberapa hal untuk meningkatkan objektivitas dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama ada terlihat dalam persuasif atau induction. Yang kedua itu melibatkan perasaan dan pikiran kita sendiri. Yang ketiga itu ada menghormati apa yang orang lain katakan tentang pikiran dan perasaan mereka, atau yang disebut kesetaraan. Yang keempat ada berjuang untuk akurasi dan kejelasan, atau yang disebut dengan kejujuran. Bab 4 tentang komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Bagian pertama yaitu tentang pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini semua aspek komunikasi selain kata-kata, meliputi tindakan yaitu gerakan atau bahasa tubuh. Itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Yang kedua itu bagian kedua ada fungsi utama komunikasi nonverbal. Yang pertama ada untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi, yang ketiga untuk menunjukkan kontradiksi, yang keempat untuk mengatur, yang kelima untuk mengulangi, dan yang keenam untuk menggantikan. Bagian ketiga ada tipe-tipe komunikasi nonverbal. Ada beberapa tipe dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada kinetik, yang kedua haptik atau sentuhan, yang ketiga penampilan fisik, yang keempat artefak, yang kelima faktor lingkungan, dan yang keenam proxemic dan tempat pribadi. Selanjutnya ada bagian D pengertian ruang lingkup komunikasi nonverbal, dan bagian yang ke E prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Selanjutnya bab 5. Bab 5 ini tentang iklim komunikasi antar pribadi. Bagian pertama yaitu pengertian iklim. Pengertian iklim merupakan suasana seorang kepada orang lain. Komunikasi ini yaitu proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Iklim komunikasi. Jadi, iklim komunikasi ini adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang kepada orang lain berdasarkan suasana tertentu. Selanjutnya bagian kedua ada konsep dalam hubungan pertemanan. Konsep dalam hubungan pertemanan ini di mana setiap orang apakah ada kesamaan dan kepentingan yang terjadi selama menjalin suatu hubungan gitu. Yang ketiga ini ada konsep dalam hubungan keluarga, dan yang terakhir ada konsep hubungan romantisme. Selanjutnya ke bab 4. Ke bab 6. Ya, tadi kita sudah bahas ke bab 5 iklim komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ke bab 6 tentang komunikasi menyimak, kemampuan menyimak atau listening. Pengertiannya yang pertama ada pengertiannya. Jadi kemampuan menyimak ini yaitu ketika kita mendengarkan dengan benar-benar, berarti kita tidak hanya sensitif terhadap perasaan orang lain dikarenakan hubungan kita dengan mereka. Selanjutnya bab 7 tentang manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Yang bagian pertama ini ada emotional dalam komunikasi antar pribadi, yaitu kesadaran emosional merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan yang sesuai di mana situasi dan kemampuan untuk berkomunikasi bersama secara efektif. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 8 tentang teori-teori komunikasi antar pribadi.
Teori-teori ini merupakan abstrak dari realitas, terdiri dari definisi yang secara konseptual mengorganisasi aspek dunia empiris tetap secara sistematis. Itu sekian dari materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.